Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fatia Salsabila dengan NIM 008 dari kelas B1. Ingin menjelaskan sedikit tentang penyakit paru akibat obat. Definisi: penyakit paru yang diinduksi obat didefinisikan sebagai penyakit paru-paru yang disebabkan oleh obat atau obat-obatan. Penyakit paru yang diinduksi obat didefinisikan sebagai penyakit paru-paru yang disebabkan oleh obat atau obat-obatan. Paru-paru adalah target berbagai kemungkinan zat beracun karena permukaan kontaknya yang besar. Mereka juga dapat bertindak sebagai situs metabolisme untuk zat tertentu. Obat-obatan dapat menginduksi reaksi pernapasan tertentu atau paru-paru dapat terpengaruh sebagai bagian dari respon umum. Lebih dari 380 obat diketahui menyebabkan penyakit pernapasan yang diinduksi obat. Frekuensi sebenarnya tidak diketahui. Jumlah obat-obatan penyebab penyakit paru-paru pasti akan terus meningkat seiring dengan berkembangnya agen-agen baru. Semua penyakit akibat obat pada sistem organ manusia dapat menyebabkan tingkat morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Tetapi apabila dikaitkan dengan sistem paru, dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya resiko. Penyakit paru yang diinduksi obat adalah kondisi paling umum yang disebabkan oleh reaksi merugikan yang serius terhadap suatu obat dan bagaimanapun sangat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk diprediksi pada tahap awal. Mengingat kapasitas fisiologis dan metabolisme paru-paru, cukup mengejutkan bahwa penyakit paru yang diinduksi obat tidak lebih umum. Nah, paru-paru adalah satu-satunya organ tubuh yang menerima seluruh sirkulasi. Selain itu, paru-paru mengandung populasi sel yang heterogen dengan berbagai fungsi metabolisme termasuk nalkilasi, N-dealkilasi, noksidasi, reduksi N-oksida, dan C-hidroksilasi. Manifestasi penyakit paru yang diinduksi obat mencakup spektrum kondisi patofisiologis saluran pernapasan. Seperti kebanyakan penyakit akibat obat, perubahan patologisnya tidak spesifik. Oleh karena itu, diagnosis seringkali sulit dan dalam banyak kasus didasarkan pada pengecualian semua kemungkinan penyebab lainnya. Insiden sebenarnya dari penyakit paru yang diinduksi obat tidak diketahui karena patologi non-spesifik dan interaksi antara keadaan penyakit yang mendasari dan obatnya. Adapun macam-macam penyakit paru yang dapat diinduksi oleh obat, yang pertama bronkospasma atau mengidam batuk, yang kedua edema paru, yang ketiga hipertensi pulmonal, yang keempat penyakit paru interstisial atau pneumonia atau infiltrat interstisial, fibrosis paru, bronkiolitis obliterans, pengorganisasian pneumonia atau biasa disebut BOOP. Yang kelima, eosinofilia paru, yang keenam peradangan pleura, yang ketujuh peradangan atau vaskulitis alveolar diffus, yang kedelapan kerusakan alveolar diffus, yang kesembilan sindrom hipersensitivitas obat, yang kesepuluh toksisitas paru yang diinduksi amiodaron. Adapun faktor-faktor risiko yang dapat memicu, yang pertama usia, yang kedua seks, yang ketiga etnis, yang keempat dosis, yang kelima oksigen, yang keenam interaksi obat, yang selanjutnya radiasi, yang terakhir adalah penyakit paru-paru yang mendasari. Nah, adapun obat-obat yang dapat menyebabkan kerusakan paru-paru itu yang pertama bleomycin yang diendapkan di kulit dan paru-paru. Oleh karena itu, efek samping yang paling serius terlihat pada kulit atau ulserasi dan paru-paru atau interstitial fibrosis. Yang kedua, prokarbazin menyebabkan penyakit paru interstisial akut dengan eosinofilia perifer dan pulmonal dan efusi pleura. Yang ketiga, nitrofurantoin adalah obat antimikroba yang dilaporkan menyebabkan toksisitas paru. Yang keempat, methotrexate sekarang umum digunakan dalam pengobatan reumatoid arthritis dan gangguan jaringan ikat lainnya. Nah, selanjutnya di penata laksanaan terapi. Langkah pertama adalah menghentikan obat yang menyebabkan masalah. Perawatan lain tergantung pada gejala spesifik. Misalnya, Anda mungkin membutuhkan oksigen sampai penyakit paru-paru yang diinduksi obat membaik. Obat antiinflamasi yang disebut kortikosteroid paling sering digunakan untuk membalikkan peradangan paru-paru dengan cepat. Komplikasi yang mungkin berkembang meliputi fibrosis paru, interstisial diffus, hipoksemia atau oksigen darah rendah, dan kegagalan pernafasan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.